Hari ini saya menggarap sebuah motor injeksi. Kerusakannya pada sistem puli belakang, di mana lahir pulinya Halo guys, selamat bertemu dengan kami RC Konya Channel. Hari ini saya menggarap sebuah motor injeksi. Kerusakannya pada sistem puli belakang, di mana lahir pulinya pada blok belakang tempat kampas ganda itu oblak, sehingga menyebabkan kampas gandanya oleng, dan pasti lahir bloknya juga ikut hancur guys. Ciri-ciri dari lahirnya rusak parah atau bearing puli belakang rusak parah, itu ciri-cirinya seperti kampas ganda sudah habis, itu saking goyang karena lahirnya oblak seperti ini, itu bunyinya hancur banget, tidak nyaman dipakai jalan. Itu ciri-ciri yang biasa terjadi. Tapi ciri-ciri kedua juga, seperti penjelasan dari yang punya motor ini, itu sering ban belakangnya ngerem sendiri, walaupun tidak ditekan tuas rem belakang, tapi motornya ngerem sendiri. Jadi setelah saya periksa dan saya teliti, ternyata iya, lahirnya oblak, sehingga berpengaruh pada sistem as yang menuju ke roda belakang. Nih, jadi seperti ini, dan berpengaruh pada as roda belakang, sehingga efeknya sama seperti kampas kejepit. Dan kalau kampas rem kejepit, itu efek berkelanjutannya ban motornya tidak bisa berputar, dan di situ motor ngerem spontan atau ngerem mendadak, dan ini sangat bahaya. Bunyinya yang sudah kasar dan proses ngerem dengan mendadak itu sangat tidak nyaman ketika berkendara. Saya akan menunjukkan cara untuk melepaskan bearing pada as puli belakang tanpa memakai alat khusus, hanya memakai alat sederhana yang berada di sekitar teman-teman tempat kerja di bengkel. Oke guys, mungkin video yang saya tuturkan ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman pemula atau teman-teman yang punya motor sendiri, auto mengerjakan sendiri. Setelah as puli belakangnya tercopot seperti ini dari dudukan puli belakangnya, teman-teman tidak perlu memakai alat yang khusus atau dibawa ke tempat press untuk melepaskannya. Ini namanya ban screw, alat ban screw untuk dipakai menahan atau mengepres. Jadi teman-teman tidak perlu ke bengkel besar untuk melakukan pengepresan. Teman-teman cukup memakai ban screw. Ini sangat berguna bagi teman-teman pemula atau yang mau belajar sendiri. Sebelum teman-teman melepaskan lahirnya atau bearingnya, teman-teman harus melepaskan snap ringnya dulu. Snap ringnya teman-teman memakai netang snap ring, posisinya ada di sebelah bawah.
Tinggal teman-teman mengaitkan seperti gini dan teman-teman melepaskannya. Nah, jadi snap ringnya ketika sudah terlepas, jadi teman-teman ketika melakukan pengetesan, teman-teman harus perhatikan jangan sampai ulir ini rusak atau unjung as ini rusak. Jadi teman-teman bisa seperti ini. Dan ketika sudah terlepas, bentuk awalnya seperti ini guys. Dan untuk mengetahui secara spesifikasi atau secara detail kalau lahirnya sudah kalah, itu teman-teman memegang bagian luar dan teman-teman menggoyang. Kalau ada bunyi goyangan berarti itu memang benar sudah kalah. Dan teman-teman juga bisa memakai cara ini. Nah, ini jelas bahwa lahir ini sudah goyang, sudah rusak atau sudah oblak. Tinggal teman-teman membeli dan melakukan perbaikan. Setelah teman-teman memeriksa itu, teman-teman juga harus memeriksa lahir blok apakah masih aman atau tidak. Halo guys, untuk proses pemasangan saya memasang seperti ini dan proses menumbuk. Teman-teman jangan lupa ini logam, jadi memasangkan untuk proses mengepres itu harus mengalas semua bagian alat ini memakai kayu guys, dan teman-teman tinggal mengepres dari atas. Caranya seperti ini guys. Ini cara manual yang saya lakukan. Saya memakai balok kayu supaya tidak melukai bagian askulnya. Dan setelah sudah ngepres, jangan lupa teman-teman memasangkan snap ringnya. Snap ring ini sangat berfungsi guys. Ini tujuannya supaya bearingnya tidak tetapi kalau snap ringnya sudah agak longgar, teman-teman harus melepaskan snap ringnya dan dilakukan pengepresan sedikit aja. Awas jangan terlalu bisa patah. Ini tujuannya supaya lebih press lagi ketika diletakkan pada dudukannya. Karena kalau teman-teman memaksakan untuk memasang snap ringnya dalam kondisi longgar, itu akan berakibat pada kinerja kampas ganda yang tidak stabil, karena snap ring tidak menahan bearing. Jadi karena snap ring tidak menahan bearing, sehingga as kulit oblak kiri dan kanan. Jadi snap ringnya harus dipasangkan dengan benar guys. Seperti ini. Proses masuknya.
Jadi proses memasukkannya teman-teman seperti proses memasangkan bearing seperti ini, baru teman-teman melakukan pukulan perlahan guys. Jadi setelah masuk jangan lupa ini ada pin penahannya. Ini pinnya ada tertera tulisan out, ini berarti outnya adalah tulisan keluar. Jadi dipasangkannya harus tulisannya menuju keluar guys. Jadi setelah sudah dipasangkan pinnya, teman-teman harus mengikuti petunjuk ini. Teman-teman memasangkan gigi bantu seperti ini, dan selanjutnya ada gigi besar yang ujungnya keluar kepada asban. Jadi seperti ini dudukannya, pasangannya. Dan setelah itu baru gigi yang besar. Bagi teman-teman pemula yang auto belajar sendiri atau teman-teman yang punya motor yang mau mengerjakan sendiri, jangan takut untuk memulai. Semua orang bisa berhasil karena biasa. Jadi teman-teman cukup memiliki kemampuan dasar, teknik dasar, dan melihat beberapa petunjuk pengerjaan, teman-teman bisa mengerjakannya sendiri.